Kalau kita tunggu, kita nggak punya salah dan ibadahnya banyak, makanya banyak orang yang nggak mau mengajak kepada kebenaran. Padahal amar ma'ruf itu wajib. Itu kewajiban kita semua, bukan hanya tugas para ustadz dan ustazah. Mata sober, sabar tuh Bu. Sabar tuh bukan yang gini, saya sudah sabar. Itu sinetron itu. Kalau sabar tuh tekun, teliti, tanggap, itu sabar. Dan sabar itu harus ada ilmunya. Kita jadi ibu, jadi istri, kalau nggak belajar sabar, stres nggak sih? Frustasi. Jangankan kita, manusia mulia sekali Nabi Musa alaihissalam, ketika diuji kesabaran dengan Nabi Khidir, wa kaifa ala tasbiru malam tuhit bihi khubra, wa kaifa ala tasbiru, gimana kamu mau sabar kalau kamu nggak punya ilmunya? Jadi kita nggak bisa sabar kalau kita nggak tahu ilmunya. Dan ilmu sabar itu ilmu tentang menahan al-habas, menahan hati dari keluh kesah, dari sangka buruk pada manusia, sangka buruk pada takdir Allah. Saya udah jadi berusaha jadi istri soleh, tapi kok suami saya kok nggak soleh, suami saya tuh kok malas, suami saya tuh males. Ternyata padahal kan pilihan kita ya, suami dijodohin apa pilihan kita? Ya udah terima, bukan apa adanya, tapi bersama-sama mencari apa adanya. Jadi suami istri jangan sama-sama bekerja, tapi bekerja sama. Kalau suaminya males, ya kita semangatin, ayah ini yuk, gitu. Kalau suaminya belum punya pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Kerja itu kan yang harus di kantor, ya harus di ladang, ya bisa jualan, bisa membantu kita para istri untuk membangun bisnis usaha sendiri, ya bikin cireng yang terenak di Bandung. Ya, coba itu keripik Maici, cuma bikin keripik, omsetnya ratusan juta itu ibu, cuma bikin keripik. Jangan anggap enteng selama kita membuatnya penuh cinta, profesional, bagus, nggak ngasal. Ya udah penting asal ada kerjaan, asal jadi, ya nggak berhasil. Makanya kita perempuan ini menjadi tiang-tiang negara. Anissa Balaludila, perempuan itu tiang-tiang negara. Kalau kita ingin negara kita maju, sejahtera, maka lihat bagaimana para ibunya. Kalau ibu-ibunya sibuk matching-matchingin kerudung sama tasnya, ngajinya jiping, tahu jiping? Yang ngaji kuping, masuk kanan keluar kanan, kalau masuk kanan keluar kiri masih ada yang nyangkut. Ya, masuk kiri keluar kiri. Kenapa? Datang cuman pengen lagi jualan. Kerudung belum dibayar tuh, masih belum mawar. Dia pasti ngaji deh, sekalian dia nagih gitu niatnya. Ya udah nggak jadi amal. Yang dia dapat cuma bayar tagihan. Atau nggak enak sama ibu ketua majelis taklim, ya Allah di WA, nanti kalau nggak ketemu nggak datang kan dia nggak enak. Nggak lurus. Kalau ada yang begitu tuh, lurusin niat kita mengharap wajah Allah, bukan mengharap wajah makhluk, bukan mengharap wajah saya, mengharap wajah Allah, gak mengharap wajah suami. Kalau kita mengharap wajah suami kita, kalau kita masak nih nggak dimakan sama suami kita, sedih apa senang? Ya sedih karena mengharap wajah suami. Tapi kalau lillah kita belajar meluruskan
punya banyak keterbatasan sama kayak kita. Tapi kalau dia disayang sama Allah, yang tadinya suami gak sayang sama kita, dibikin tuh sayang. Allah yang maha membolak-balikan hati. Ada ibu-ibu yang curhat sama Ustaz, anak saya tuh kok belum sholat ya, padahal dulu waktu kecil rajin sholat, sekarang udah kuliah jarang sholatnya. Saya udah bilangin, katanya sekarang udah gede, cuman dapat ide dari Ustaz, padahal dia tahu. Dia berdoa, Rabbana liyuqimuna sholat fashhad idatan minan nas tahwi alaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb, jadikan anak-anak cucu turunan kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Itu perempuan ya, lisannya tuh itu nggak ada hijabnya itu. Anak perempuan kepada ayahnya, istri kepada suaminya, dan ibu kepada anaknya. Makanya hati-hati kalau bicara. Lisan kita itu nggak ada hijabnya. Saya dengar ada dari seorang ustaz, ada perempuan usianya udah lebih dari 30 tahun, cantik, sudah sarjana, aktif, tapi belum datang jodohnya. Ditanya, saya kenapa ya Ustaz ya? Saya mesti gimana? Sudah ingin menikah. Kata ustaznya, kamu punya salah nggak sama orang tua kamu? Kayaknya sih nggak ada deh. Tapi nggak apa-apa, kamu pulang kampung aja, minta maaf sama ibu. Minta maaf tuh ya sama ibunya, pulang ke kampung. Ibunya yang malah nangis. Maafin bunda ya nak, ya maafin bunda. Enggak bu, saya masih punya banyak salah, maafin ya bu ya. Malam-malam waktu bawa sholat malam, sholat tahajud, dia dengar ibunya merintih, ya mau anakku gitu. Terus anaknya bilang, ibu, saya kenapa? Jadi dia tuh nggak ingat dulu waktu dia kuliah, dia pernah janji sama ibunya mau bantuin, tapi dia lupa. Terus pulangnya malam nggak minta maaf ya, namanya lupa ya. Itu ibunya menyumpah, biarin. Dia datang jodohnya banyak yang mau sama dia. Makanya ibunya yang minta maaf, ibunya yang banyak istighfar. Itu doa-doa hanya 40 kan itu. Makanya hati-hati ibu bilang, bandel banget sini, bandel beneran ibu. Itu doa. Ibu tuh kalau mau marah sama anak-anak, lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, ucapan dengan doa. Ya, kamu tuh calon presiden, tahu nggak? Ya, kalau calon presiden tuh nggak mungkin nggak bikin PR. Gitu. Mana sih marah tapi jadi doa. Kamu tuh anak perempuan kan, perempuan soleha kan. Istri kamu tuh nanti memimpin orang-orang bertakwa. Ya, nggak mungkin yang satu belum zuhur. Gitu. Marahnya jadi kalau mau marah. Tapi kalau kita belajar jadi perempuan bertakwa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la targab walakal jannah. Jangan marah, tempatmu di surga. Ibu, pengen masuk surga nggak? Jangan marah. Jangan marah. Ibu, marah tuh boleh, tapi nggak usah kayak di sinetron. Matanya melotot, apa gitu. Gitu. Makanya kata Nabi gimana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik. Kalau nggak bisa, tadi marah, diam, benar? Ibu kalau marah diam. Gimana? Ilmunya mesti bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat kalau kita amalkan. Kalau kita tahu tapi kita nggak amalkan, itu ilmunya nggak bermanfaat. Jadi gimana jalan keluarnya? Gini, saya ajarin, saya coba nih dan lumayan berhasil. Kalau marah, kan kata Nabi apa? Nggak bisa ngomong yang baik ya. Lagi kesel kan, emosi, diam. Ditanya, bu, udah makan? Udah. Ibu mau nggak
nggak temenin sama kamu? Enggak. Kenapa? Kan ditanya, saya lagi marah Pak sama Bapak. Ayo gitu, bisa nggak? Kan takutnya jadi tahu kita marah. Tapi nggak usah. Waduh. Ya kalau hak kita dilanggar kan kita marah. Marah, tapi ngomong aja. Saya marah loh. Daripada baper. Juniper, tau Juniper? Julid, nyinyir, baper. Itu susah cium baunya surga, bukan susah masuk surga. Nyiumnya aja tuh susah. Julid kalau ngomong tuh tomben. Bulan yang segini tahu. Bukannya bersyukur pulang ya? Coba istrinya Bang Gaib nggak pulang-pulang kan suaminya. Ibu, keluarga Rasulullah SAW juga keluarga yang dinamis. Pernah dengar nggak kisah ketika Ummu Aisyah? Kan Ummu Aisyah nggak terlalu pintar masak ya. Yang pintar masak siapa? Ummu Sofia kan? Ummu Sofia itu baru masak dan kalau istri Nabi itu ada bestie-bestinya gitu. Kalau Ummu Aisyah dan Umma itu bestinya Ummu siapa? Ada yang tahu nggak? Ummu Saudah, istri Rasulullah kedua. Itu bestie. Nah satu saat Ummu Saudah itu baru diundang makan di rumahnya Ummu Sofia. Terus datang ke rumahnya Ummu Aisyah yang baru belajar masak, nggak tahu masak apa, ditawarin, Sofia, Saudah kamu cobain deh makan aku. Ini karena perempuan soleha gitu ya. Aduh maaf ya Aisyah, saya udah makan. Makan di mana? Di rumah Sofia. Tadi barusan kan gak benar makan sama Sofia. Oh gitu? Jadi kamu nggak mau cobain masakan saya? Ini saya udah coba loh, saya belajar. Iya maaf deh, Aisyah saya benar-benar deh saya kenyang. Kamu nggak bestie lagi deh, gitu kali bahasa kita ya. Main apa Bu? Main lempar-lemparan tepung. Gak suka aku sama kamu, gitu kali. Terus Ummu Saudah ngeliat Rasulullah, maksudnya boleh ngebalas itu. Rasulullah senyum aja. Dan boleh, akhirnya main lempar-lemparan tepung. Jadi ibu kalau mau ngambek gitu, ya udah lempar-lemparan tepung aja. Kan nggak mungkin nggak marah gitu ya. Sayang ya, mahal ya. Ya udah kalau gitu gaya saya aja, diam aja. Ditanya kenapa dia marah, gimana saya anak saya nih Bu udah kerja, jadi datang hari Sabtu jam 8 pagi karena Senin sampai Jumat kan mereka di rumah. Saya kan ada di Bandung sama ibu. Saya ini roadshow tuh setiap minggu Senin sampai Jumat nggak di rumah. Kemarin dari Lampung, hari ini di Bandung, minggu depan di Tasik, minggu depan lagi nanti di Semarang. Sabtu Minggu tempatnya waktunya ngumpul. Itu saya udah kayak akalin Bu. Menunggu hari, menghitung hari. Dia datang jam 8. Datang jam 8 malam. Kesal nggak? Kayak nggak dihargain ya. Kayak nggak disayang. Terus dia datang. Assalamualaikum. Dengan muka senyum-senyum simpul karena dia salah kan. Assalamualaikum Ma. Terus saya Waalaikumsalam. Terus dia tutup tekan. Ma, baru dia ngomong, saya bilang Mama lagi marah nak sama kamu. Terus dia bilang iya, maaf ya Maya, banyak kerjaan aku, jadi aku baru bisa jam segini dan maaf ya Maya, maafin ya Mama. Dulu nggak? Daripada kamu tuh punya otak nggak sih? Ini ibu loh, ibu gitu. Anaknya kabur, gak senang dia pulang. Kenapa? Ibunya gak asik. Apa dosa? Bukankah kita ingin anak kita jadi manusia bermanfaat? Ya udah kasih waktu. Suami saya tuh udah wafat Bu. Jadi selalu nanti berkumpul di Sabtu Minggu. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh dia pergi atau dia apa, saya sedih. Tapi mau bilang apa? Emang cycle of life ya. Jadi kita
terlakukan sendiri. Jadi kalau saya sedih, saya tahu dari saya sendiri. Nah, lagi juga dibahas sendirian. Makanya sekarang cari amalan soleh sebanyak-banyaknya. Yang nanti kita nggak bisa beramal, tapi amalan itu tetap pahalanya datang kepada kita. Salah satunya doa dari anak-anak kita. Ubi fili, wali hidayah, warhamhum kama rabbayani shaghira. Padahal ini dari internal, dari dalam itu ada hawa nafsu yang suka mengajak kepada kemungkaran. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa ma'amaratun bisu. Nafsu amarah illa marahimah rabbi. Karena sesungguhnya keinginan nafsu selalu mengajak kepada kemungkaran, kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Jadi kalau mau nafsu memarah, itu nafsu amarah, jangan dikasih panggung. Jangan kasih panggung sama nafsu. Nanti dia nyetir kita tuh banting-banting gelas lah, marah-marah anak, kajian sama suami, galak, makin ngaji bukan makin sayang, makin galak itu suami bapak. Asal coba, bapak tuh tega banget sih pak, istighfar, digituin suaminya. Supaya kita mana mau bantuin kita mendidik anak kalau begitu. Padahal mendidik anak itu tugasnya ayah dan ibu, bukan hanya tugas para ibu. Tugas kita mendidik, menjaga diri kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita udah bisa menjaga diri, kita bisa jaga keluarga kita dari panasnya api neraka. Cuma gak mudah, apalagi sendirian. Makanya Allah ajarkan kepada kita doa ibadur rahman rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Ibu tahu itu artinya apa? Ibu tahu nggak minta apa? Ya Rob, kabulkan kepada kami. Iya, sebelum keturunan, pasangan. Karena aswas itu pasangan yang baik. Supaya kita sama pasangan kita yang baik itu mampu bersinergi mendidik anak-anak jadi qurrata a'yun. Karena kalau pasangan, ada pasangan yang buruk, namanya imro'ah. Kalau aswas itu pasangan yang baik, maka doanya rabbana hablana min azwajina. Pasangan kita dulu yang baik, supaya apa? Bersinergi mendidik anak-anak jadi qurrata a'yun. Kalau imro'ah itu pasangan yang buruk. Imro'ah Asyah binti Muzahim siapa? Fir'aun itu punya segala, harta, tahta, istana, wanita, semua punya. Cuma gak ada pulsa aja. Karena belum ada ya semua. Tapi dia pasangan yang buruk. Ibu pengen punya suami yang kaya, berharta, punya jabatan, kayak Fir'aun gitu. Makanya kesel kalau suami kita tuh nggak tahu. Kalau suaminya tuh biasa-biasa aja bu, itu nikmat, itu rezeki. Itu rezeki, bu. Suami nggak bisa dibeli toko, biar ibu punya usaha, sukses, lebih baik, lebih banyak kalau pulang ke rumah daripada suami kita. Suami nggak bisa dibeli toko ibu, itu rezeki. Anak-anak juga begitu. Iya sih anak gue, tapi belum sholat. Pakai tapi. Alhamdulillah kalau kita lihat kurikulum mendidik anak-anak, udah tahu belum? Udah punya belum? Kurikulum mendidik anak, udah tahu belum? Surat Luqman mulai dari ayat ke-12, itulah perintahan kita sebelum mendidik anak ngapain? Bersyukur. Bersyukur dikasih amanah. Ya, banyak orang kepengen punya anak, Allah belum kasih kepercayaan. Saudara saya sendiri, saudara dekat bu, udah ke Penang, udah ke mana, udah ratusan juta untuk berobat. Sampai sekarang Allah belum izinkan. Kita yang
cuma makan rujak doang langsung hidang, nggak mau bersyukur. Anaknya ditunjuk tuh jadi bilang bandel, di beda-beda, di compare-comparein, di labelin, males, nggak kayak kakak kamu ya dicap. Ada yang bilang ini dia anak gue geblek gitu. Ada, saya dengar. Waktu anak saya yang kedua masuk jurusan IPS, ibunya pada, ibu kalau ini pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Menghidupkan. Jadi kalau ibu nih, jadi saya break sebentar ini habisnya soalnya. Ibu kan kalau buka aku kan begini ya. Jangan kadang-kadang kalau ibu nggak mau berubah ditumpah. Jangan gini. Ini iblis ikut makanan minum dan itu bukan box. Itu tumpah. Karena kan kita yang kuat biasanya kanan ya. Ini tumpah itu ya. Lupa, tadi saya mau apa ya? Jadi kurikulum dari anak itu Bu, ya Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ada di dalam Al-Quran, pertama bersyukur. Ya, banyak orang yang udah bertahun-tahun Bu, 5 tahun, 7 tahun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Bu itu doa, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin 70 tahun baru diijabah Bu. Padahal beliau bukannya seorang nabi, bukannya seorang rasul, tapi Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu doa 70 tahun baru dikasih. Nah kita udah 70 tahun berdoa. Terus apa halangan kita nggak mau belajar jadi ibu, jadi ayah? Tugas kita tadi berat sampai ke yaumil akhir. Ku anfusakum wa ahlikum nar, itu tugas dari Allah kepada manusia, kepada orang-orang beriman. Jaga diri. Kalau kita diperintahkan menjaga diri, jaga diri dari perintah dan larangan Allah. Kita harus tahu sebagai istri tugas kita apa. Tugas istri bukannya ngomel. Tugas istri itu bersinergi menjadi pasangan aswas, pasangan yang baik dengan suaminya agar dia mampu mendidik anak-anak yang menjadi qurratu a'yun. Belajar jadi ibu, jadi montir dari sekolah ini, apalagi jadi ibu, jadi ayah. Cara ngomongnya dikasih tahu sama Allah. Ngomong tuh jangan teriak-teriak, jangan gaduh. Mana PR, cepat nanti terlambat jam segini, kamu tidak perlu nanti. Kalau ada yang masih begitu, tobatan aswa ya Bu ya. Saya udah tobatan juga, dulu saya juga begitu, belum punya ilmunya. Saya tuh belajar jadi ibu, anak saya juga udah 3. Dan gak pernah ada kata terlambat, nanti gak mantu kita. Supaya nanti cucu-cucu kita nggak ngelewatin jalan seperti jalan yang kita lewati. Bersyukur. Kemudian apa? Kenalkan anak-anak itu kepada penciptanya. Ya bunaya la tusyrik billah. Kamunya tuh nggak panggil nama Bu, manggilnya panggilan sayang. Iya bunaya, wahai anakku. Kalau gini, kan? Mbak, sini Mbak, sini Neng, nggak gitu. Ya bunaya, anak soleh mama, kamu soleh yang di dunia. Gak gitu kalau masalah anak tuh. Jadi anaknya pikir apa? Saya ini berharga. Jangan dibully. Kenapa sekarang banyak bullying, banyak perundungan? Karena mereka di rumah dididiknya di tawuran, dipanggil dengan panggilan yang buruk.
Ya, si malas nih, udah dikasih les juga, nggak biru warna raportnya gitu. Nah, anaknya nggak senang matematika, senangnya bahasa, namanya Rudy Herudi. Boleh nggak? Ya boleh, karena bakat minatnya beda sama kakaknya sama kita. Kakaknya namanya Rudy Habibie, senangnya angka. Karena senang angka, jadi bikinnya bukan cireng, tapi pesawat. Pintaran mana? Sama, dua-duanya pinter pada bidangnya. Beda lagi sama tetangganya, Rudy juga namanya Rudy Hartono. Senangnya? Nggak bisa bikin cireng, nggak bisa bikin pesawat, tapi mampu buat 8 kali Indonesia berturut-turut jadi juara all england. Itu sampai sekarang belum ada cara ketemu. 8 tahun berturut-turut Indonesia itu. Karena cerdasnya secara kinestis, jasmani, bukan alimnya, bukan matematika logis, bukan seninya, tapi kinestisnya yang lebih cerdas. Jadi kita nggak perlu melabel anak-anak kita, nggak membanding-bandingkan sama teman semampunya, walaupun jenis kelaminnya sama, namanya sama, tapi kepintarannya beda. Pintaran mana? Bodoh. Sama pintarnya, sama. Kalau udah kita punya ilmu ini, lihat anak kita raportnya nggak suka pada pelajaran yang kita tidak sukai, kita bisa dukung dia, bukannya dimarahin. Main mulu gitu. Coba kalau ibunya udah tolong, kayak ibu-ibu yang galak, terus main, bikin main matematika. Nggak ada atlet nasional yang bisa mengharumkan nama bangsa di lapangan. Jadi lihat potensi, bakat, minat pada anak-anak kita, dukung, doain. Kalau dulu anak saya senang sekali sama pesawat, senang pesawat, kereta api. Kalau punya rezeki belinya apa? Kereta api, karena mahal belinya nyicil. Nanti ranya, nanti gerbongnya, nanti keretanya, nanti apa? Jembatannya, nanti ada sapinya, nanti ada petaninya. Kayak bikin semua. Dulu belum ada laptop yang anak saya ke SD, adanya CD-ROM. Di CD-ROM pesawat yang mengukir, yang manuver. Kita dukung. Sekarang kerjanya di mana? Di Boeing company, bikin pesawat. Kalau kita lihat tuh dulu kerjaannya nggak ngerti itu bahasa apa bu, tapi dia senang. Kayak di Habibie, senangnya bikin pesawat. Kerjanya satu tim. Coba kalau dosen bilang, ayo, nggak boleh main melulu, ya main pesawat melulu. Mau jadi apa? Jadi pilot. Kalau ke Singapura, kalau kita punya rezeki itu kan saya kasih uang saku anak-anak, saya kasih 3. Si abang itu uang sakunya nggak dibanding. Ngapain? Beli karcis simulator. Ngapain? Take off landing pesawat. Dulu di Indonesia belum ada. Jadi kalau ke Singapura itu ada di satu tempat simulator. Jadi pesawat beneran. Dan itu lumayan mahal itu. Bisa 100-200 ribu itu. Cuma setengah jam. Tapi dia bangga, terus dia foto sama pilotnya. Karena ponakan saya kayak gitu tuh ada satu tuh demen dengan pesawat. Oh no, oh my god, gitu pesawat. Dia kira jangan-jangan anak gue nih, saya bilang sama adik saya. Dia gila dengan pesawat. Saya pernah ceramah di Cengkareng di bandara tuh masuk, kan nggak boleh masuk sembarangan orang. Terus dia WA, ajak anak gue doang ke situ. Itu pesawat semuanya. Jadi kalau anak kita senang main bu, itu cikal bakal yang menjadi profesi dia. Ada orang kalau anaknya paling gontok senangnya apa? Meracik apa? Sains. Sekolahnya apa? Fakultas Teknik Kimia. Dari kecil senangnya memang apa? Ekskul namanya. Itu bukannya apa? Badminton, taekwondo, sains. Sama marawis lucu ya. Itu terus. Kalau orang sekarang itu kayak gini-gini benar. Wah itu gendangnya
Jangan bilang, jangan gendang-gendang, gak boleh sama Rasulullah. Gak boleh gendang-gendang. Jadi harus punya ilmu. Kenalkan sama penciptanya. Tak kenal maka ta'aruf. Kemarin yang punya kakak namanya Mama. Kalau Mama cuma orang tua, Mama punya apa? Makanya ketika dia kuliah, Bu, nggak mau kuliah di Indonesia, udah visit tuh, udah ke UI, udah ke ITB, udah ke Unpad, udah ke UGM, tetap nggak mau. Maunya di mana? Mau di Jepang. Padahal kita ini orang tua biasa-biasa aja. Siapa yang sekolahinnya, Bu? Oh, Bu, masanya saya. Mahal itu, Bu. 80% ke Allah yang bayar duit. Karena Allah tahu kamu 20% kan pakai uang kamu. Kuncinya apa? Sekolahin hamba-hamba Allah di muka bumi. Ada yang yatim atau orang miskin. Sekolahin. Dulu saya punya APD, tapi dulu saya tuh punya satu kajian tafsir ini. Itu ustaz saya bikin pesantren terpadu. Uangnya dari mana? Dari jemaah semua. Jadi bukan diminta, ditunjuk kamu ya. Terus saya kan bukan orang kantor ya. Uangnya kan DBS Dino kan. Ustaz, kalau misalnya saya nggak punya, bisa stop kan? Ya iyalah, bisa. Mau bayar pakai apa kalau nggak punya? Itu sampai anak asuh saya sarjana S1 enggak pernah kurang. Dan sekarang itu anak asuh paling tua saya udah punya TPA sendiri, kalah saya. Tapi memacu saya, kamu udah punya, ibu juga mau ah. Dan saya tuh bahagia diajak dalam Quran untuk menjadi bagian dari kebaikan. Karena kalau sendirian nggak mampu. Tapi berjamaah menebar kebaikan. Barang siapa yang mencintai di bumi, kata Allah, aku dan teman-teman itu mencintai dia. Itu sempat anak saya, Bu, ketinggalan pesawat. Waktu itu mau pulang ke Indonesia dari Osaka, mesti pulang dulu tuh ke Beku ambil kopernya. Terus anak mahasiswa ya, belinya kan tiket yang promo tuh, Bu, yang kalau nggak bisa anus. Tapi dia nggak bilang saya, dia telepon tuh teman sekamarnya, rumitnya, namanya Sohe. Aku ketinggalan pesawat. Oh, aduh Sohe, di mana? Aku di Osaka, aku lagi di stasiun apa gitu. Oke, aduh Sohe, dari mana? Kamu di situ. Nanti teman saya akan datang. Apa tadi? Jadi ketinggalan pesawat, angus kamu tiketnya, Bu. Padahal besok mesti pulang ke Indonesia. Apa kata Sohe? Tiba-tiba ada temannya Sohe datang. Aduh Sohe, mau saya temukan Sohe. Ini tiket kereta untuk pulang ke Bogor. Tiket kereta. Kalau pesawatnya sejam, setengah jam. Kalau kereta itu 3 jam. Pulang dia ke Indonesia bilang. Nggak cerita sama saya, Bu. Kalau cerita sama saya, pasti saya senewan ya. Ceritanya kalau selesai dilempar. Tau nggak, Pak? Allah sudah ketinggalan pesawat. Hah? Ya, tapi udah kan udah pulang sekarang, udah sampai di Jakarta. Terus gimana, Kak? Iya, aku dikasih tiket kereta sama Sohe sama teman sekolah. Akhirnya aku bisa beli batik di Sohe, yang paling bagus batiknya. Rasa syukur, terima kasih. Pokoknya kuncinya, Bu, cinta sama yang di bumi. Nanti anak kita nggak di sebelah kita, Bu. Nanti mereka merantau, mereka mungkin di Jakarta, mungkin mereka di Semarang, mungkin mereka di Kairo, mungkin di Amerika, mau di mana. Anak kita yang Allah yang jaga. Kenapa? Karena kita jaga hamba-hamba Allah di muka bumi. Kalau kita cinta sama yang di bumi, Allah dan menutup langit akan cinta sama anak-anak kita. Ada yang menjahatin, digagalin. Walaupun kadang melewati, itu bagian dari proses ya menjadi pemimpin, menjadi leader. Tapi kalau saya itu orang tua yang biasa-biasa saja, hanya bergantung kepada Allah. Kalau udah sama suami ya Bu, stres. Bergantung sama diri sendiri apalagi, nggak punya kemampuan. Jadi orang tua yang bertakwa, mama yang yakinanya syarahu, maka selalu punya way out, punya solusi.
susah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki ibu, Allah kasih uang, Allah kasih rezeki dari tidak sangka-sangka. Maka saya ingin mengajak Bunda semua di sini, ya, sebelum kita masuk tanya jawab, saya ingin mengajak Bunda untuk menjadi wali santri, menjadi wali asuh, ya, bukan hanya anak-anak di Indonesia, tapi anak-anak di Palestina. Ya Bu, kita sekolahin, kita didik, kita berikan kesempatan agar mereka mau bisa punya kemampuan melanjutkan pendidikan. Ya, nanti Ibu bisa mencicil. Jadi gini, kita tuh berkomitmen. Apa komitmen? Kita janji sama Allah. Saya mau deh jadi ibu asuh setahun. Saya berkomitmen 5 juta misalnya. Ibu jangan kocok dulu ya Bu. 5 juta itu kan banyak ya Bu. Kita bisa cicil, kita bisa angsur setahun. Jadi sebulan kita bayar 1 juta. Kalau kebesaran, kebanyakan kita bisa cicil 500.000. Kalau masih kebanyakan juga, sebulan bisa cicil 300.000 selapang kita. Setuju nggak Bu? Kita bantu anak-anak duafa, anak-anak yatim untuk bisa mereka melanjutkan pendidikan dan bisa menghafal Quran. Nanti anak-anak asuh kita nggak tinggal sama kita, mereka tinggal di rumah tahfiz. Makanya komitmen yang kita berikan itu untuk membiayai mereka makan, minum, tempat tinggal, pendidikan. Mereka bisa menghafal Al-Quran. Mereka 1 hari menghafal 4 lembar Quran. Bayangkan, itu pahalanya buat ibu asuhnya, buat orang tuanya. Bukannya orang tua kandung, tapi orang tua asuh yang memberikan mereka kesempatan. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan hadiah untuk orang tua kita yang sudah wafat, kita bisa berwasilah dengan komitmen kita. Bukan tiap tahun ya Bu, setahun, cuma sekali. Tapi ada ibu-ibu yang nggak mau deh cicil, saya mau bayar sekarang cash, boleh. Tapi kan tidak semuanya punya kesempatan, tidak semuanya punya kelapangan. Jadi boleh dicicil selama setahun. Nggak ada ikatan apa-apa, nggak ada kewajiban apa-apa. Kalau setahun itu perjalanan hidup kita sudah wafat, belum selesai komitmen kita, nggak jadi hutang, karena bukan jual beli, tapi pahala sudah tercatat. Jadi jumlahnya terserah kemampuan masing-masing. Karena kemarin di Kings Department Store, saya bilang Bunda, kita jadi ibu asuh, setahun kita menyantuni 5 juta, yang maju punya 50 juta. Jadi nilainya bisa 10 juta, bisa 15 juta, bisa 5 juta, bisa 3 juta, tergantung kemampuan dan keyakinan kita masing-masing. Karena nggak pernah berkurang harta yang kita keluarkan untuk sedekah. Cuma kita yakin nggak? Karena penyakit hati yang paling berbahaya apa Bu? Penyakit hati paling bahaya syirik. Yang lebih bahaya daripada itu ragu sama Allah, ragu sama al-jabr, makanya syirik. Ragu sama al-razak, makanya bakhil, medit. Ragu sama al-adil, makanya hasud. Jadi ragu sama Allah itu iblis menggoda kita lewat itu. Dibikin kita resah, dibikin takut dibilang soleha, takut dibilang ria. Ada Umar bin Khattab ketika perang Tabuk itu maju ke depan, berkomitmen setengah dari hartanya diinfakkan semua itu di hadapan orang, bukan untuk ria tapi untuk amal ma'ruf. Nah sekarang ini teman-teman kita tidak punya keyakinan sama seperti kita, ada yang masih ragu. Jadi dengan majunya Bunda, teman kita lihat kalau Bunda Mawar bisa, bismillah saya juga bisa. Karena kemarin di Lampung ada orang yang maju 5 juta, saya tanya punya duit nggak? Enggak. Terus gimana? Bismillah, nanti saya akan usaha. Gitu. Dan ada penatanan Quran yang bisa dipakai untuk menghafal juga dari Darul Quran dari saya ini. Baik, jadi apakah ada pertanyaan? Jadi kita jadi ibu asuh setahun bisa kita cicil, bisa diangsur. Misalnya sebulan 500.000, 300.000. Tiba-tiba bulan depan kita punya hajat, bayar uang buku, naikkan kelas, bisa kita skip.
Ya, nanti lanjut lagi kalau kita punya, nggak akan ada sanksi apa-apa karena nggak ada ikatan apa-apa. Ini murni hanya kita yang membantu anak-anak yatim dan anak-anak duafa. Dan sekarang ini ada Muti ya. Ini Muti ini dari Banyuwangi ya Muti ya. Boleh nggak? Ini Muti juga sudah hafal 30 juz. 30 juz Bunda. Jadi Muti di sana di Probolinggo, di rumah kami apa namanya? Terus meneruskan di Khusus Banyuwangi. Nah khususnya itu 100% biaya semua orang tua asuhnya yang biayai. Beneran gratis? Jadi semua para wali santri yang membiayai anak-anak asuhnya. Jadi Muti dan teman-temannya itu butuh dukungan kita. Kita butuh 1 juta anak penghafal Al-Quran di Indonesia. Ya, dari mana uangnya? Dari infak yang kita keluarkan, gitu ya. Muti dan doain kita bunda-bundanya juga jadi ahlul Quran ya. Karena ahlul Quran itu keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran, yang mencintai Quran, yang membaca, yang mengamalkan, nanti menghafalkan. Kita juga bisa berwasilah dengan infak kita jadikan kakak asuh ya. Jadi misalnya Muti punya adik asuh anak-anak kita, nanti Muti doain anak-anak kita sebut namanya supaya mereka mencintai Quran, bisa punya pendidikan hafalan Quran seperti anak-anak penghafal Quran. Itu Muti ya. Saya kira ya, doain Bunda semua di sini ya, juga bisa menghafal Quran seperti kamu. Baik, Bunda, mari kita bersinergi bersama-sama ya, kita dukung, kita bantu anak-anak duafa, anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ya, dengan infak yang bisa kita keluarkan semampu kita ya, semampu kita. Apakah ada pertanyaan atau mungkin penjelasan saya kurang ya Ibu? Pertanyaannya boleh dikasih mic-nya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dari hasil didik para santri itu menghasilkan anak yang hafid Al-Quran terus, apakah ini bisa dimintai semacam pertolongan untuk mendidik anak-anak seperti yang ada di komplek ya, awam sekali ya untuk belajar Al-Quran karena mungkin jauh dari masjid atau apa, itu bisa nggak kira-kira diperbantukan di situ? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu izin menjawab ya. Kebetulan Teh Muti ini sudah 3 tahun program beasiswa, boleh lanjutnya program beasiswa menghafal Quran tingkat SMA. Nah di mana 2 tahunnya mereka fokus menghafal Quran, 1 tahunnya mereka kejar target, dan setelah 3 tahun memang mereka ada program pengabdian. Alhamdulillah kami dari PPKA Darul Quran Bandung kedatangan saudara kami Teh Muti untuk melakukan pengabdian. Tadi Ibu bertanya apakah bisa, itu topik bisa banget Ibu, karena memang Teh Muti ini insya Allah di Bandung itu insya Allah kan tugasnya itu mengajar, kemudian juga membantu program-program yang ada di Darul Quran seperti itu. Mohon maaf Ibu, di kompleknya di mana? Siap, boleh nanti Ibu, nanti kami boleh minta kontak Ibu, nanti kita bantu untuk program mengajar ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya benar sekali Bunda. Jadi nanti kalau anak-anak asuh kita sudah hafal 30 juz, nanti setahun mereka bisa mengajar paket B atau paket C untuk pendidikan umum. Nanti setelah itu mereka ada masa pengabdian. Mereka mengajarkan anak-anak yatim dan anak duafa untuk bisa menghafal Quran. Jadi bayangkan nanti pahala yang Allah berikan kepada kita, pahala menghafal Quran, pahala memberikan makan kepada anak yatim dan fakir miskin, pahala memberikan kelapangan tempat tinggal, pahala mengajarkan Al-Quran. Bayangkan, mengajarkan menghafal ya, bukan mengajarkan membaca, mengajarkan bukan membaca tapi juga menghafal Al-Quran. Mereka setiap malam tahajud ya, senang namanya puasa
puasa ayam maulid yang insya Allah semua pahalanya untuk para ibu-ibu santrinya, ya. Maka keberkahan mereka, ya, keberkahan yang mereka dapatkan kepada keluarga kita itu kita perlukan. Karena keluarga kita ini kita perlukan bukan uang yang banyak, tapi keberkahan, ya, dan keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia yang ragu. Karena setiap pagi itu ada dua malaikat yang datang kepada kita. Yang satu mendoakan orang yang berinfak dengan keberkahan, yang malaikat satu lagi mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang baik. Itu setiap hari datang kepada kita. Bunda boleh tanya sama guru-guru Bunda, para ustadz, apakah ini hadisnya sahih? Setiap hari Bunda, setiap pagi ada dua malaikat datang kepada kita. Ya, jangan sampai kita tidak menggunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Jadi infak ini Bunda bisa jadikan sedekah subuh boleh, sedekah Jumat boleh, sedekah bulanan juga boleh, tergantung kelapangan Bunda masing-masing. Saya hampir yakin di sini semua bunda-bunda yang dermawan, yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak pernah tahu. Tapi hari ini saya mengajak Bunda menjadi mujahidah, mau mengajak orang beramal ma'ruf. Karena biasanya kan kita nggak pede, sungkan, ya, tidak mau beramal ma'ruf nahi munkar karena kita tidak biasa, selalu merasa diri kita tuh kurang dan tidak kompeten untuk mengajak. Padahal kita punya kewajiban watawassul bil haq, watawassul bis sabr, watawassul bil marham. Ya Bunda ya, jangan takut dibilang riya, jangan takut dibilang soleha. Bismillah, ya, selapang kita dan nggak akan berkurang harta kita dengan menjadi orang tua asuh. Ada Bunda yang berkenan? Ada? Silakan. Ada Bunda yang mau jadi orang tua asuh untuk anak-anak penghafal Quran? Silakan. Bunda berani maju? Berani maju nggak Bunda? Bismillah Bunda. Takbir. Saya yakin ini mungkin pertama kali dalam hidup Bunda sedekah di hadapan orang suruh maju. Nama siapa Bun? Ibu Ilan. Ibu Ilan kita tuh bilang Rian. Bismillah. Kemudian mudah-mudahan dengan majunya Bunda, teman-teman yang lihat kalau melihat saya juga Bismillah. Bisa kira khairan, terima kasih banyak. Nanti kita abadikan dulu. Dicatat ya Bunda ya. Nanti dicatat. Nanti segera Bunda dapatkan nama anak asuh Bunda. Jadi kita punya hubungan gitu. Nanti beberapa bulan Bunda dapat laporan berapa juz yang mereka sudah hafal. Bunda kan memakan mama setiap bulan, atau setiap minggu kan pengen tahu ya kemana orang saya. Nanti Bunda bisa langsung bertemu dengan anak-anak asuh Bunda. Ya, ada lagi yang berkenan? Silakan. Ayo kita bakar semangat teman-teman kita. Silakan Ibu. Ada yang berkenan dan jumlahnya terserah kemampuan kita, ya, bisa 10 juta, bisa 1 juta, bisa 5 juta, bisa 50 juta, tergantung keinginan dan keyakinan kita masing-masing. Ya, jadi jumlahnya tadi tentukan nanti Bunda sendiri, ya, berapa keyakinan dan keinginan Bunda, nanti Bunda sampaikan kepada para relawan. Ada yang berkenan lagi? Jadi wali santri, Ibu. Iya, iya, nggak ada batasnya. Maju Bu, maju Bu. Ibu sekarang mau dan sekarang sadar langsung. Tapi kan nggak semua orang punya kesempatan yang kelapangan seperti Ibu ya. Jadi boleh bayar langsung sekarang supaya nggak ribet. Tapi ya abadikan dulu ini momen berbahagia ini. Dari Banten, Masya Allah. Aku juga orang Medan, mamaku orang Medan. Iya, iya betul lah. Mana bedanya? Itulah. Jadi ya, ketemu orang sekampung. Kesini tidak, di sini ada relawan. Ada lagi? Orang Medan lagi ada? Enggak, orang Sunda. Ayo, bismillah. Bunda, kita jadi ibu asuh, enggak akan berkurang harta kita. Ya, barang siapa yang ingin dimudahkan, maka mudahkan yang dimudahkan. Bismillah. Ayo Ibu. Ada yang berkenan
izin menambahkan informasi. Iya, silakan. Ya, Ibu-ibu, jadi program beasiswa Kemakmuran ini tadi sudah dijelaskan juga ya sama Bunda, yaitu memang beasiswa full, khususnya untuk para santri atau khususnya untuk kalangan yatim dan duafa, di mana mereka mungkin tidak punya kesempatan seperti anak-anak lain baik dari ekonomi, biaya ataupun dukungan orang tua. Jadi program ini memang diberikan untuk mereka anak-anak yang bertekad ingin menghafal Al-Quran. Ada seleksinya juga dan kita ada wawancaranya kenapa mereka ingin mendapatkan program beasiswa ini. Dan selain itu juga kita ada program untuk rumah tafid. Ada salah satu penerima manfaat kita ya ibu-ibu, orang tuanya itu mohon maaf adalah pemulung sampah ya ibu-ibu gitu ya. Mungkin ibu-ibu bisa bayangkan ya, kalau misalkan orang tuanya pemulung sampah pasti kan pengen menyekolahkan anaknya tinggi, betul ya ibu-ibu, tapi kan bingung ya, maksudnya secara ekonomi juga bukan nggak mampu mungkin orang tua, tapi beda-beda kan tiap orang itu nama ujian ekonominya. Nah, dengan adanya program ini kita ingin membantu atau membukakan peluang untuk para anak-anak yang ingin menggapai cita-citanya, khususnya juga mereka semangat untuk menghafal Al-Quran, karena nanti setelah program 3 tahun ini mereka ada lagi program berikutnya, mereka bisa ikut program beasiswa untuk kuliah. Kita ada program beasiswa untuk kuliah. Jadi ini insya Allah menjadi amal jariah untuk para ibu-ibu semua seperti itu ibu-ibu, dan mudah-mudahan insya Allah membantu mereka anak-anak yang mungkin memang sangat misalnya apa ya, harapannya yang tadinya kecil, ketika ada program ini mereka jadi tercerahkan. Yang tadinya gak ada gambaran cita-citanya seperti apa, dengan adanya program ini perlahan mereka sudah tahu, oh saya cita-citanya akan menjadi apa. Mungkin Teh Muti boleh ke depan. Teh Muti sebelumnya di rumah tafid ya, di mana? Probolinggo. Nah, Teh Muti ini asli Probolinggo, di rumah tafid Gandangi. Tadi saya sudah banyak cerita sama Teh Muti. Masya Allah, Teh Muti kenapa ikut program beasiswa ini? Mungkin Teh Muti langsung aja ya jawab kenapa Teh? Alasannya ikut program takhasus. Dan meringankan beban orang tua ibu-ibu. Orang tua kalau boleh tahu kerjaannya apa? Tani ibu-ibu. Tapi masya Allah tadi sudah ngobrol sama Teh Muti, dan Muti juga setelah pengabdian pengen sekali kuliah ya tadi ya. Gitu kita doakan ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan Teh Muti dimudahkan jalannya, dan masih banyak Teh Muti lain yang harus kita bantu. Jadi untuk ibu-ibu yang punya kelapangan rezeki, misalkan ini komitmen 5 juta, nanti boleh maju ke depan, insya Allah nanti ada kenang-kenangan dari kita. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin berkomitmen nanti boleh maju ke depan. Barangkali ada ibu-ibu yang mau ikut? Ada ibu, silakan. Kita tebar kebaikan buat anak-anak yang tidak mampu, yang tidak punya kesempatan seperti anak-anak kita. Ya Bunda ya. Jadi nilai nominalnya boleh 5 juta, boleh berapapun yang Bunda inginkan, dan nggak harus hari ini ya Bunda. Jadi Bunda